Pak Afif kan dikenal pakai songkok. Mhm. Ada rahasianya nggak Pak di baliknya tuh? Nggak ada Mas Haji, ini sesuatu yang memang dulu juga pernah beberapa kali tapi tidak sekonsisten, tidak sesering saat saya pulang umroh. Kenapa kenapa Pak? Habis pulang umroh Pak? Gundul, ya karena gundul ditutup. Selamat datang Pak Afif di Jawa Timur. Siap, Mas Selamat Haji. kembali di kampung halaman ya Pak ya. Nah, Iya. alhamdulillah masuk kantor Bawaslu Jawa Timur lagi. Iya, matur suwun wis Setelah berkenan. sekian hampir setahun saya nggak ke Jawa Timur yang Surabaya ya, Surabaya Pak ya. pasca Covid ini. Pasca Covid ini. Kemarin ya Pak baru nyampe di Kemarin kemarin sore sore. nyampe kita ke makam dulu. Nggih, luar biasa loh Pak. Kesarian. Apa namanya? Lihat story-nya atau apa upload-nya di Instagram, Pak Afif ke Swan dulu ya Pak. Ya Kenapa, Pak? biasa itu, sesuatu yang biasa aja tiap hari saya lakukan, cuman baru sekarang dinarasikan. Iya. Siapa tahu menginspirasi. Iya banyak yang komentar juga, Aha. teman-teman juga di Jawa Timur juga luar biasa ya. Meskipun Pak Afif sudah di Jakarta tapi tidak pernah melupakan orang tua ya Pak ya. Iya, iya, iya. Itu memang bagian dari tradisi atau memang tradisi amaliyah keagamaan atau memang karena memang dari pribadi sendiri tuh Pak? Ya pastinya ada tradisi, ada kesenangan atau sesuatu yang kita nikmati. Pengalaman Kan batin tidak ya. semua amalan yang diajarkan agama kadang-kadang kita bisa menikmati. Oh iya, Misalnya iya, orang iya. puasa Senin Kemis, Iya, iya betul betul. sholat malam, itu kan kadang-kadang kita pengen, tapi belum tentu kita bisa menikmati. Iya. Belum tentu kita bangun malam kan, tengah malam dan seterusnya. Menikmati sekali, luar biasa loh. Saya sampai terenyuh loh Pak lihat statusnya Pak Afif Dan ini. setiap orang punya titik sendiri-sendiri kenikmatan yang mana. Ada orang yang hobinya ke makam-makam, Iya ya betul dengan betul. itu dia senang. Iya betul. Ada yang orang hobinya ngafe-ngafe, dengan begitu dia dapat inspirasi. Ya ini kembali ke masing-masing kita. Kalau di Bawaslu Jatim ada namanya Pak Hasun Pak. Kalau kemana-mana pasti tuh mampir di makam itu. Karena ada pengalaman unik katanya yang tidak mungkin dirasakan di tempat Sangat yang personal biasanya. Tapi menginspirasi sekali loh. Alhamdulillah. Sebelum ke sini Pak Afif, ya, saya juga followernya loh, tapi belum di follow back nih Oh, sama Pak Afif. segera. Belum di follow back sama Pak Afif nih. Saya biasanya langsung follow back, makanya yang saya follow back juga banyak. Iya betul. Asalkan notif dan seterusnya lah. Swab ya Pak, kemarin sebelum ke Jawa Timur kayaknya swab ya Pak? Saya swab karena dari Jawa Timur saya mau ke Palu. Di Palu masuk sana harus pakai swab, tidak cukup rapid. Hasilnya swab gimana ketiga. Pak? Ketiga sudah? Kalau hasilnya tidak baik, saya tidak ke Surabaya. Kalau hasilnya positif, saya harus isolasi mandiri nih Pak sama teman-teman nih. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, ngomongin tentang COVID nih Pak, saya baca-baca Pak Afif kan sering tampil nih di hasil rilis pengawasannya sampai 10 hari kedua ya Pak. Nah, hasil pengawasan atau rilis yang kedua 10 hari kedua kampanye kabarnya meningkat 2 kali lipat ya pelanggaran prokes. Gimana tuh Pak ceritanya kok bisa meningkat? Ya kalau kita lihat meningkatnya karena persentase jumpa fisiknya juga meningkat. Oh iya. Jadi mungkin ya sama karena dari 9.000 jadi sekitar 16.000 kali jumlah pertemuan. Nah, yang menarik sebenarnya pembubaran itu berkurang. Oh iya, kok bisa Pak? Nah artinya bisa jadi memang ada faktor kesadaran yang lebih tinggi dari peserta tim sukses untuk kemudian lebih mendengarkan masukan dan surat peringatan yang kita berikan jika ada rencana pertemuan yang sudah banyak orang dan seterusnya sehingga kita bisa antisipasi lebih awal. Dan ya memang poin kita di situ. Kalau orang sudah kumpul banyak, sejatinya kalau ada penyakit istilahnya wabah itu kan potensi nyebarnya sudah terjadi. Betul, maka kumpul-kumpulnya ini yang dibatasi. Didorong daring kampanye sekarang itu Pak. Tapi kan kalau di Jatim aja kan ada beberapa daerah yang mungkin saja jaringan belum ada Pak. Misalkan di Sumeneb nih Pak. Di Sumeneb itu ada 7 kecamatan, 7 sampai 8 ya karena ada beberapa daerah itu yang di kepulauan. Nah, jaringan nggak masuk nih Pak, apalagi bahkan listrik juga nggak masuk. Itu gimana tuh kalau kejahatan begitu tuh? Nah, makanya dulu kita memetakan indeks kerawanan ini ada kerawanan yang disumbang oleh faktor situasi di luar elektoralnya, di luar tahapannya. Salah satunya itu soal
ketersediaan infrastruktur jaringan. Iya, betul. Maka kita petakan kalau pembacaannya basis kabupaten bisa nggak kelihatan. Misalnya kabupaten A, Iya, kecamatannya 20, kalau kita bilang apakah di kabupaten A ada jaringan, bisa jadi ada. bisa jadi Tapi ada. di masing-masing daerah dari yang 20 bisa jadi ada yang tidak. Nah, pemetaan kita di 270 daerah itu ada 400-an sekian kecamatan yang jaringannya jelek. Jelek ya, Pak, Sama ya. seperti di Sumeneb, Sumeneb yang 7 kecamatan di pulau, Pak. kecamatan. Nah, Listrik aja susah di sana. itu. Ini Iya. kok jadi serius? Mestinya tidak begitu serius ya. Karena sudah sering melihat Pak Afif serius sebenarnya ya, Pak ya. Setiap hari saya melihat di post apa, setiap hari pasti lebih sekali atau 2 kali zoom. Nah, Dan ya termasuk apa yang kita lakukan sekarang itu tidak kita lakukan di 2018, mengumpulkan jumlah pelanggaran terutama iya. saat kampanye soal prokesnya. Ini tujuan saya sebenarnya untuk lebih menekankan pencegahan lanjutan. Oh, iya. Pencegahan lanjutan pasca kejadian yang ada jangan sampai terulang lagi. Di 10 Jadi hari kita terusnya ya, Pak. sampaikan lewat media, makanya kita bersyukur banyak media yang kemudian memberitakan apa yang kita kerjakan. Itu kan baik. Yang Iya. tidak baik kan memberitakan apa yang tidak kita kerjakan, itu Oh, iya. kebohongan. Iya, Kalau iya, iya. memberitakan apa yang kita kerjakan, ya biar orang tahu memang itu yang kita lakukan. Iya. Ada pertanyaan sih banyak, berapa teman juga nitip pertanyaan nih Pak di podcast. Ini Jangan kan susah-susah. enggak, ini enggak begitu ini Pak, enggak begitu susah ini, mudah loh. Jawabnya yang susah. Apa, sekarang kan pandemi, terus banyak sekali kerja-kerja pengawasan yang harus dilakukan. Nah, membagi energinya gimana Pak? Saya sejak masa pandemi ini diberi oleh dokter di klinik itu suplemen gitu. Suplemen ya, Iya, Pak ya. awalnya saya tidak tidak pernah pakai suplemen, ya tentu juga dengan minum madu dan seterusnya lah. Sama keriangan kita dalam melakukan aktivitas, melakukan iya. dengan hati. Tentu bismillah, insya Allah semua baik-baik saja, standar protokol kesehatan kita terapkan, standar yang memang sudah seharusnya kita lakukan, menjaga ya jangan sampai terlalu capek dan seterusnya itu kontrol utamanya di diri kita masing-masing. Meskipun kalau kita keluar kota, keluar jam 7 pagi atau jam 8, balik masuk lagi ke penginapan kadang-kadang ya jam 12, jam Jam 1. 12 malam. Masih Ya, padat, sibuk terutama sekali kalau ya Pak di ya. daerah-daerah jauh ya, karena memang kita harus meyakinkan, memastikan jajaran, menyemangati. Menyemangati ya Pak ya. Ya. Pak Afif juga sempat nulis juga ya di tengah kesibukan ya. Ini kan sebelum pandemi ya Pak ya? Sebelum pandemi Ini kalau tidak salah. sebenarnya sebagian tulisannya sejak saya sebelum di Bawaslu. Oh iya, di JPR ya. Sebagiannya setelah di Bawaslu, sebagiannya sikap lembaga, hanya ketika mau diterbitkan datanglah wabah. Iya betul. Karena datanglah wabah, barang ini sudah ada, akhirnya kita berinisiatif untuk ke jaringan aja yang mau mengganti biaya fotokopi dan biaya kirim. Jadi tidak ada harga. Tidak ada. Namanya mengganti. Mengganti ya. Penggantian itu kan kadang lebih banyak, kadang lebih sedikit. Yang lebih sedikit juga banyak, Iya, jangan iya. dipikir lebih banyak semua. Iya. Saya sudah baca loh Pak ini Oh, Pak. bagaimana? Sampai selesai, sampai di belakang, sampai profilnya ini juga. Alhamdulillah, ya, ya. Bab 1, bab 2 tentang Enkidu dan Gilgamesh kalau tidak salah ya, Pak. Agak-agak berat itu. Agak berat Bab ya. yang agak berkerudah itu ya awal-awal. Awal-awal. Iya sudah baca juga. Senang juga ya di tengah, menginspirasi sekali loh Pak sama teman-teman Bawaslu di Jawa Timur, staf juga sampai ad hoc juga di tengah kesibukan luar biasa Bapak ya. Iya. Awal pengawasan di tengah pandemi masih sempat nulis juga. Hanya menyampaikan apa yang kita lakukan saja kok. Iya. Tapi keren loh. Bisa menghasilkan Sudah buku yang 2000-an ini kita cetak. 2000? Hampir 300 yang di Gramet. Ini kan jaringan Gramedia. jaringan Penerbitnya Elekmedia Kompetindo sengaja mengambil segmentasi penerbit yang banyak menerbitkan buku-buku populer dan anak muda. Iya, Maka betul. pilihan font dan lain-lainnya menyesuaikan. Iya betul. Ini sudah yang Iya. resensi juga banyak sekali kayaknya. Di Banyak buku. sekali, dan saya tidak mau Apresiasi. sebenarnya dibedah oleh jajaran Bawaslu. Oh, dibedah di luar Enggak. Bawaslu ya Pak. Saya takutnya tidak berani mengkritik. Mestinya harus Makanya dikritik ya, Pak, ya. yang saya layani bedah buku yang dilakukan pihak lain, tapi kadang-kadang pihak lainnya kerjasama sama Bawaslu. Repot juga ya Pak ya. Waduh, aye. Bodoh aja nggak berani begitu. Padahal setiap karya intelektual kan harus dikritik biar dia Nah, menghasilkan karya yang Ya, dan
kritik dari teman-teman di LIPI, ada banyak lah, banyak catatan kritikan yang saya catat. Dan menarik ini karena sebagian ide besar belum masuk. Misalnya soal SKPP itu kan yang daring, Iya betul. yang menurut saya championnya itu kan daring ini karena Pandemi. bayangan kami cuma 2.000 orang daftar. Iya sampai Tapi 20. 20.000. Luar Terlepas biasa. dari yang lolos itu 12.000 ya. Artinya ada loh orang yang ketika kita menyampaikan informasi SKPP itu mereka mikir, wah ini penggawean ini, pekerjaan itu. Iya iya Mereka iya. ada yang resign berharapnya ini ada pekerjaan, padahal kan bukan. Iya betul. Nah ini yang kita maksud percepatan pemberian informasi pendidikan pemilih ke publik soal apa yang bisa kita lakukan. Iya 20.000 di Jawa Timur aja 1.600 kalau tidak Iya. salah yang lulus Pak. Nah, inilah Mas Haji apa yang sering saya sampaikan. Pencegahan itu kan apa? Tafsirnya kita perluas bisa, Iya. kita persingkat, persempit juga bisa. Misalnya, kalau kita sempitkan makna pencegahan sosialisasi, ngundang orang ke hotel, ke kantor, kita sosialisasikan, clear, Anda sudah melakukan pekerjaan. Tapi kalau kita luaskan penafsirannya bisa kemana-mana. Saya sering mengistilahkan ini seluas samudra. Betul. Dia akan tidak tahu ujungnya di mana kalau kita lihat samudra, tidak tahu kedalamannya. Pagi hari kita lihat ujung timur kelihatan seperti matahari mau terbit, sore hari juga begitu di bagian barat. Tergantung bagaimana kita mewarnai jenisnya dan seterusnya. Nah, untuk Bawaslu itu kemudian kita terjemahkan ada SKPP, ada desa anti politik uang, desa pengawasan dan seterusnya yang dalam definisi saya itu adalah perluasan makna pencegahan. Sehingga semakin banyak orang terinformasi apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan di masa kampanye, di masa pilkada dan seterusnya. Atau dalam kata lain membumikan pengawasan pemilu ya Pak. Iya, itu bahasa yang paling merangkum. Saya itu draft ini sudah jadi, bingung saya. Iya. Mau judulnya apa ini? Kalau judulnya pengawasan partisipatif pasti berbeda dengan ketika kita kasih judul membumikan. Iya betul. Meskipun orang mengkritik, ini kan kayak bukunya Pak Quraisyhab membumikan Al-Quran ya Pak ya. Loh, memang benar tahun 97 saya ke Jogja beli buku khusus itu. Membumikan Al-Quran. Dari situ saya kemudian memilih jurusan tafsir hadis kuliah saya. Jadi memang ada inspirasinya. Ada inspirasi kan. Iya Pak. Saya dulu waktu di pesantren sudah selesai tuh Pak baca buku membumikan Al-Quran. Nah saya pikir kan, saya bertanya-tanya ini judul bukunya Pak Afi ini terinspirasi dari Quraisyhab atau dari Gus Dur, ada publikasi Islam kan ya Pak ya. Ada di halaman 266 terkait itu. Wah ada semua ya. Saya sudah baca tapi soal lama saya adaptasi lokal yang dalam bahasa Gus Dur pribumisasi. Memang tidak terlalu panjang elaborasinya tapi ada di situ. Jejak sebagai mahasiswa tafsir hadis. Pak Afif juga dulu katanya ada informasi nih, ada yang ngasih informasi dulu di Man Jember Pak, Man Model Jember. Man 1 program yang Man PK. Iya. Katanya dulu sudah dikenal sufi, alim Bapak ini. Suka film. Dikerjain kita ini. Sudah sufi. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih yang harus dikuak di podcast ini, Pak. Pak Afif kan dikenal pakai songkok. Ada rahasianya nggak Pak di baliknya? Nggak ada, Mas Haji. Ini sesuatu yang memang dulu juga pernah beberapa kali tapi tidak sekonsisten, tidak sesering saat saya pulang umroh. Kenapa Pak? Gundul. Ya karena gundul ditutup. Tapi kalau lama-lama semakin sering saya ketemu orang kalau nggak pakai songkok malah ditanya, Pak Afif, atau kadang manggilnya Pak Ustadz, mana songkoknya? Iya, betul. Nah itu semakin mengidentikan dan saya kira senyampang, tidak ada orang merasa dirugikan, malah sesuatu itu ya menyenangkan semua orang, ya sudahlah. Apalagi jurusan tafsir hadis ya Pak ya. Ya ini kan soal ke-Indonesiaan. Saya ke Afghanistan, saya ke India, Mongolia. Itu orang bertanya soal songkok khas Indonesia. Betul. Nepal itu juga punya songkok khas. Dia seperti songkok kain tapi agak tinggi. Dan saya punya koleksi banyak sekali songkok luar negeri, termasuk tanjak yang daerah-daerah kalau kayak gitu kayak sakeranya itu loh. Oh, sakera. Nah, sakera ya Pak ya. Itu saya alhamdulillah punya banyak karena sering ke daerah-daerah saya kumpulin, termasuk topi kan. Ya intinya rambut kita agak rontok jadi ya. Itu rahasia penting ya Pak ya. Jadi nggak usah dangit-dangit gitu. Asli nutup jaga rambutnya rontoknya ketok.
Simpel kan. Tak kirain memang mau khas kayak Soekarno Ya kan begitu harus Pak. ada alasannya, terkesan filosofis, ada yang taktis, pragmatis. Habis umroh rontok. Karena banyak mikir juga Pak mungkin ya Pak ya. Jadi itu umroh pertama saya dan saya kemudian gundul. Iya, Gitu. gundul. Ya bagian dari Allah, bersyukur. Bersyukur. Ada yang unik lagi nih dari Pak Afif. Saya dulu pernah diajak Bu Kordif Pak. Mungkin Pak Afif lupa nih ke saya nih. Ke Jakarta, ke ruangannya Pak Afif. Masih awal-awal tahun 2019 kalau belum pandemi. Yeah. Nah Pak Afif ternyata penyuka makanan pinggir jalan. Iya. Bahkan kalau ada acara-acara di hotel kadang-kadang nggak makan itu. Itu memang genetik atau gimana? Ya sebenarnya sih apapun masuk ya. Tapi soal kalau saya itu prinsipnya mangan itu drumus keluar keringat itu berarti makanan enak. Iya betul betul. Jadi kadang-kadang kalau ada 10 orang di ruangan ya kita pesen yang sering pinggir jalan. Pinggir jalan. Tapi bukan berarti tidak mau yang tidak di pinggir jalan. Tapi yang lebih sering ya kalau ini bisa dibungkus ya kayak biasanya itu. Ya itu kadang-kadang mengagetkan sebagian teman lama yang datang. Kok manganmu pancet ngene ae? Iya loh, komisioner RI loh Pak. Panwascam aja kadang-kadang sudah seneng ke hotel nih kadang-kadang nih. Ya itu biasa banget lah di mana-mana dan sebagian besar teman-teman tahu. Iya. Ya. Gak berubah ya Pak Afif ya sejak dulu ya. Ya mudah-mudahan. Ya itu soal kesenangan. Iya. Saya masih ingat dulu tuh masih diajak Bu Kordif, Bu Eli. Makan apa saat itu? Mie Pak. Mie. Saya maunya yang ada debu-debunya yang biar kerasa debu-debunya. Iya. Masih ingat betul, Pak Afif pasti lupa. Kalau saya masih ingat Pak, pengalaman terlalu banyak orang di ruangan dan makan bersama. Iya, soalnya kalau orang sudah lebih dari 1 jam di ruangan, tumben saya nggak ditawarin makanan Pak Kordif. Jadi kebiasaan di kita lah. Iya. Kalau teman-teman mahasiswa yang bantu sekarang juga mie wajar karena memang kalau pagi makan soto, siang rendang ya terbungkus dalam mie semuanya itu Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang kan hari santri nih Pak. Iya ya, besok ya. Iya. Pak Afif kan dikenal santri. Ada pesan khusus nggak ke santri ini sekarang nih? Ya saya kira sekarang ini pertanyaan yang paling serius kelihatannya untuk podcast kita. Santri itu kan ya identitas yang apalah bagi orang yang mencari ilmu di ilmu agama dan seterusnya, dan maknanya bisa kita perluas. Nah dalam konteks itu kita nggak boleh minder, itu prinsipnya. Dan saya kira posisi santri sekarang tidak seperti dulu orang menganggap misalnya kelompok santri atau sarungan itu kelompok pinggiran. Sekarang itu sudah masuk di sentrum. Jadi ya posisi kita sama, yang penting punya kemampuan, yang penting punya keahlian, mau santri tidak santri ya kita bebas untuk bertarung, berdialektika dimanapun, termasuk di pengawasan, termasuk di isu-isu lain. Teknologi informasi banyak juga santri yang sudah menguasai banyak hal. Iya betul sekali Pak. Jadi potensi santri misalkan pilkada ini bisa nggak Pak ke ruang-ruang pengawasan misalkan? Ya, jadi kan setiap posisi misalnya apakah tokoh agama, santri atau profesi apapun bisa jadi terbelah. Ada orang yang mengambil sikap untuk menjadi partisan mendukung si A dan si B. Ada orang yang menjadi pihak di tengah, ingin tetap mengawasi semuanya. Mari kita bagi porsinya saja. Artinya kita hormati orang yang mengambil peran aktif di katakanlah mendukung misalnya dalam konteks pilkada, tapi jangan kemudian menegasikan atau membuat orang yang dipilih di posisi tengah itu seakan-akan tidak ada. Karena malah ini menurut saya sering mengistilahkan suplemen demokrasi itu. Penguat dari demokrasi kita. Dia yang akan mengingatkan apakah partai, penyelenggara, Bawaslu, KPU jika salah. Karena kalau tidak ada sama sekali orang mengingatkan, ini malah menurut saya lonceng kematian demokrasi sudah mulai harus kita perhatikan. Iya. Berarti santri punya peran di arah situ ya Pak ya? Di semua level sebenarnya. Semua level kehidupan bisa. Nah, yang 2 sebelum terakhir mungkin Pak, sebelum diakhiri, ini kan semakin ke arah tanggal 5 Desember nih, potensi pelanggaran yang akan terjadi apa aja sih menurut Pak Afif? Potensi kemungkinan ya? Ya kalau terkait di kampanye ya, menurut saya titik temu yang paling mungkin tuh ya perjumpaan fisik di kampanye ini semakin banyak karena semakin mendekati hari H
dan ini mengancam kita semua kalau kita nggak hati-hati terkait prokesnya. Kalau ada orang atau saya sering menyampaikan, boleh kita nggak percaya ke COVID, tapi kita menghormati orang yang percaya, minimal dengan pakai masker dan menggunakan hand sanitizer atau pencuci tangan yang sering. Kemudian politik uang biasanya Politik kan uang, di ya. masa kampanye sampai hari H ini juga meningkat. Mm-mm. Dan kalau kita lihat IKP kita kan politik uang, netralitas ASN dan juga DPT ya. Nah, netralitas ASN ini sudah semacam menemukan pembuktiannya. Iya. Dari 1.500-an sampai awal Oktober, itu 700-nya kasus ASN yang tidak netral. Ada yang terakhir mungkin Pak, ada karya lagi yang sedang digarap sekarang nggak Pak? Saya sedang khusus di masa pandemi ini sedang membuat apa yang saya lakukan, perjalanan saya di mana-mana itu akan saya narasikan dengan bahasa yang lebih ringan. Ya kaitannya tentu dengan inovasi pencegahan yang kita lakukan di mana-mana. Iya. Keren loh Pak, bisa menghasilkan buku di tengah sangat sibuknya sekali. Lebih keren kalau sudah dibaca. Sudah Oh, baca sudah. selesai kita sampai sampai terakhir ini sampai. Iya. Iya. Barangkali itu Pak mungkin podcast Siap. kali ini. Terima kasih Mas Haji. Sudah berkenan hadir. Terima kasih atas telah menginspirasi Pak. Amin. Kayaknya saya Terima juga kasih. harus pakai songkok nih. Kalau ada tanda-tanda mau rontok enggak? Iya. Ada pesan terakhir mungkin Pak? Ada pesan-pesan untuk teman-teman Bawaslu Jawa Timur nih? Ya, Jawa Timur. untuk sahabat Bawaslu Jawa Timur dan semuanya, saya kira yang paling penting di saat tahapan di pilkada saat wabah ini, dua hal yang harus kita pastikan. Pengawasan dilakukan secara ketat sebagaimana aturan mengatur kita, dan juga pengawasan memedomani protokol kesehatan. Kitanya selamat secara jiwa, pemilihnya selamat, pesertanya selamat, pilkadanya juga selamat secara tahapan. Kalau ada pelanggaran ditindak sesuai dengan aturan. Semaksimal mungkin kita harus memberikan pencegahan, pengawasannya harus tetap ketat meskipun di saat wabah. Wah, matur suwun Pak. Terima kasih atas waktunya Pak dan Sama-sama, semoga di follow Mas back ke Haji. sini. Siap. Tapi kilasis Pak. Ya. Terima kasih akhirnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.